Hakikat demokrasi. Materi yang akan saya bahas yaitu pertama, pengertian demokrasi, kedua, macam-macam demokrasi, ketiga, tipe-tipe demokrasi modern, keempat, prinsip demokrasi, kelima, asas pokok demokrasi, keenam, ciri-ciri negara yang menganut demokrasi, ketujuh, dasar hukum demokrasi di Indonesia, kedelapan, pengertian demokrasi Pancasila, dan yang terakhir, prinsip demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang bermakna pemerintahan. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi barat atau liberal. Demokrasi ini mengutamakan kebebasan untuk berpikir, mengeluarkan pendapat, dan bergerak serta menjunjung tinggi persoalan hak dalam bidang politik. Akan tetapi, dalam bidang ekonomi memegang asas persaingan bebas. Demokrasi barat ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Yang kedua, demokrasi timur atau proletar. Demokrasi ini mengutamakan paham kebersamaan dan meniadakan perbedaan kelas di antara rakyat penguasa negara, menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara dan hak pribadi diakui. Demokrasi timur ini banyak dianut oleh negara-negara sosialis seperti Cina, Tiongkok, dan Republik Rakyat Cina atau RCC. Ketiga, demokrasi tengah. Demokrasi ini persamaan hak dan derajat tiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan masyarakat ada hal-hal tertentu yang harus dibatasi atau diatur oleh negara. Demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara Asia. Selanjutnya ada tipe-tipe demokrasi modern. Pertama, demokrasi representatif dengan sistem presidensial. Dalam sistem ini terdapat pemisahan tegas antara badan dan fungsi legislatif dan eksekutif. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden, dan menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Kedua, demokrasi atau pemerintahan rakyat yang representatif dengan sistem parlementer, yaitu sistem pemisahan kekuasaan-kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Yang terakhir, demokrasi representatif dengan sistem referendum atau badan pekerja. Dalam sistem ini tidak terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sistemnya sendiri, di mana badan eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif. Prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dan menjamin tegaknya keadilan. Lalu ada asas pokok demokrasi. Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, ada tindakan pemerintahan untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Ciri-ciri negara yang menganut demokrasi. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Yang ketiga, adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. Yang keempat, adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara ditetapkan dalam undang-undang negara atau sebuah konstitusi. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, adanya kebebasan untuk mengenyam bangku pendidikan.
Yang ketujuh, adanya mayoritas suara terbanyak yang akan menjadi keputusan. Dasar hukum demokrasi di Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa rakyat atau warga negara mempunyai kebebasan untuk berkumpul, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat baik dengan tulisan maupun lisan. Hal ini dimaksudkan memberi akses pada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan negara. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia inilah kemudian timbul dasar falsafah negara bersama Pancasila yang tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, demokrasi Pancasila menghendaki suatu pemerintahan yang benar-benar menjunjung tinggi hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, negara atau pemerintahan kewajiban menghargai dan melindungi hak asasi manusia atau warga negaranya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Dalam setiap mengambil keputusan diusahakan melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai sebuah mufakat. Dan apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil yang terbanyak. Yang keempat, peradilan yang merdeka. Bagaimana mungkin keadilan dapat terwujud apabila peradilan di bawah pengaruh kekuasaan? Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin keberadaan badan peradilan yang tercantum dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, adanya partai politik atau parpol dan organisasi sosial politik atau orsospol. Keberadaan partai politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dengan demikian, keberadaan partai politik atau organisasi sosial politik di dalam demokrasi Pancasila sangat diperlukan karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.